Nah, kita akan mulai dengan kitab Kolose pasal yang pertama ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari bagian yang pertama, yaitu ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Judulnya di dalam Alkitab saya yang pakai kertas ini ya, judulnya adalah ucapan syukur dan doa. Ya, bersama saya ucapkan ucapan syukur dan doa. 2, 3. Ucapan syukur dan doa. Ya, saya akan bacakan dari ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ya ada beberapa kitab yang ditulis dari dalam penjara oleh Rasul Paulus, yaitu kitab Kolose, kitab Filipi, kitab Efesus, dan kitab Filemon. 4 kitab ini disebut dengan prison letter atau surat-surat yang ditulis dari dalam penjara. Jadi ayat yang baru kita baca dari kitab Kolose itu, yaitu pada waktu itu Paulus di dalam penjara. Mengapa Paulus di penjara? Paulus di penjara karena iman percayanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, kok dari dalam penjara bisa tulis surat ya? Ya, kalau kita teliti kita akan bertanya seperti itu. Nah, Paulus ini adalah warga negara kerajaan Roma, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang Roma kalau punya salah dilihat salahnya seperti apa. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh Paulus ini bukanlah kesalahan yang membahayakan, sehingga waktu di penjara, Paulus memang dirantai. Itu pada zaman itu memang dirantai bersama-sama dengan salah seorang tentara atau prajurit. Jadi pergi kemana-mana Paulus nggak bisa lari karena dia dirantai. Kadang dirantai kakinya, kadang-kadang dirantai tangannya bersama-sama dengan tentara yang menjaganya. Ya. Nah, tetapi meskipun dirantai, Paulus masih boleh menulis, saudara ya, mau tulis apa aja disediakan alat-alat tulis. Dan kemudian Paulus juga boleh menemui teman-temannya, boleh menemui orang-orang yang datang untuk berkunjung atau besuk Paulus, saudara. Dan kemudian Paulus juga boleh nih menitipkan surat dari dalam penjara itu kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang datang besuk dia, ya kan? Sehingga timbullah yang namanya surat Kolose, surat Filipi, surat Efesus, dan surat Filemon. Ya, kalau kita baca dengan teliti, dimulai selalu bahwa dia katakan dari dalam penjara. Ya, dia menuliskan di dalam penjara. Nah, jemaat di Kolose ini belum pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Jemaat di Kolose ini didirikan oleh anak rohani daripada Rasul Paulus. Tapi meskipun Paulus belum pernah berkunjung ke Kolose, dia punya kepedulian dengan jemaat yang ada di Kolose. Ya. Nah, di dalam penjara, waktu itu dikatakan begini. Sekali lagi saya akan bacakan ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ya, berdoa untuk kamu siapa? Berdoa untuk orang-orang percaya yang ada di Kolose. Mengapa Paulus tidak berhenti-henti berdoa untuk jemaat di Kolose? Karena jemaat di Kolose itu diperhadapkan dengan ajaran-ajaran sesat. Ya, ada beberapa ajaran sesat, juga ada penganiayaan. Kalau ikut Tuhan Yesusnya fanatik, ya, tidak kompromi, itu juga akan diadakan penganiayaan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose.
Nah, apa yang akan kita pelajari dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14, ini akan menuntun kita bagaimana cara kita berdoa syafaat untuk orang lain. Ayo bersama saya ucapkan berdoa syafaat. 2, 3, berdoa syafaat. Ya, saya tidak akan bacakan semua ayatnya, tapi saya akan bacakan intinya dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Yang pertama, kalau kita berdoa syafaat, ya, kalau kita mau berdoa untuk suami kita mau berdoa untuk istri kita mau berdoa untuk orang tua kita mau berdoa untuk anak-anak kita, bahkan kalau kita mau berdoa untuk gereja kita mau berdoa untuk teman-teman kita mau berdoa untuk jemaat Tuhan, inilah yang perlu kita berdoakan. Jadi Paulus ini ngajarin ya bahwa dengan keteladanan dia, apa yang dia doakan untuk jemaat di Kolose, ini bisa kita tiru polanya ini. Yang pertama, Paulus itu berdoa minta supaya jemaat di Kolose itu mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas jemaat di Kolose. Paulus doa begini, Tuhan, tolong jemaat di Kolose ini supaya dia mengerti apa kehendak Tuhan sehingga mereka dapat melakukan. Nah, kan banyak orang tidak ngerti apa itu kehendak Tuhan atas hidupnya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita boleh berdoa. Yang pertama, kalau kita berdoa, Tuhan, tolong istri saya, tolong Tuhan suami saya, tolong Tuhan pendeta saya, atau tolong Tuhan teman saya ini yang bernama Anu ini, supaya dia mengerti akan kehendak Tuhan. Sebab kalau dia sudah mengerti akan kehendak Tuhan, maka dia dapat melakukannya dengan baik. Ada beda antara tahu dan mengerti, ya kan? Kalau mengerti, itu artinya benar-benar paham dan dia akan melakukannya. Contohnya, hari-hari ini di masa COVID-19, kita tahu ada vaksin, saudara, ya, untuk mencegah supaya ada kekebalan tubuh, sehingga kalau ada nanti serangan COVID lagi, maka kita bisa tahan untuk tidak kena COVID itu. Ada banyak orang yang tahu hari ini banyak vaksin, apalagi di New York, ya kan? Di New York itu luar biasa. Mulai kemarin itu dibuka semua yang umur 16 tahun ke atas, ya 16 tahun ke atas bisa vaksin tanpa pendaftaran. Go show, saudara ya. Bisa langsung datang, nggak usah pakai pendaftaran. Jadi New York itu menyediakan fasilitas yang begitu luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah ada orang yang tidak mau vaksin? Jawabannya ada. Mengapa? Karena mereka cuma tahu tapi tidak mengerti apa manfaat daripada vaksin itu. Contoh yang kedua, kita tahu kalau banyak minum soda, ya kita minum soda gitu, maka bisa gendut, ya kan? Kemudian bisa kena kencing manis, ya. Bisa timbul penyakit macam-macam. Berapa banyak orang yang tahu akan hal ini? Banyak. Tetapi ada nggak yang orang yang minum soda? Oh, banyak juga. Mengapa banyak orang minum soda? Karena dia cuma tahu tapi tidak mengerti. Ya, puji Tuhan, di tempat kami ini banyak jemaat Tuhan yang sudah mengerti, sehingga kalau ada soda, ya mereka maaf sudah tidak rakus lagi. Mereka bahkan menghindar, tidak mau minum soda. Ya, saya lihat mulai dari anak-anak muda sampai yang dewasa, sampai yang sudah kakek nenek, mereka berusaha untuk menghindari minum soda. Mengapa? Karena mereka bukan sekedar tahu, tapi mengerti. Itulah yang perlu kita doakan. Tuhan, tolong Tuhan. Mungkin kita punya keluarga yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan keluargaku ini, sehingga dia dapat mengerti kehendak Tuhan, sehingga mereka dapat melakukannya.
Yang kedua, Paulus berdoa ya agar supaya jemaat Kolose itu dipenuhi dengan hikmat secara rohani. Bersama saya katakan hikmat rohani. 2, 3, hikmat rohani ya. Jadi kita boleh berdoa dan kita harus berdoa supaya orang-orang ini yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita doakan, anak, mantu, cucu, siapa aja yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk didoakan, kita minta supaya orang-orang tersebut dipenuhi dengan hikmat rohani. Dan ini selain kita mendoakan untuk orang lain, kita boleh berdoa untuk diri kita sendiri sesuai dengan pola yang diajar oleh Rasul Paulus. Ya, yang pertama, kita berdoa supaya orang itu dapat mengerti kehendak Tuhan. Ya, dan mereka dapat melakukannya. Yang kedua, berdoalah minta supaya dipenuhi dengan hikmat rohani, bukan hanya dengan hikmat-hikmat duniawi. Sebab hikmat dunia itu akan membawa kepada kebinasaan, ya. Tetapi hikmat rohani itu akan membawa kepada kekekalan, ya. Nah, yang ketiga yang Paulus doakan untuk jemaat di Kolose, dia bilang begini, Tuhan, aku berdoa supaya jemaat di Kolose ini menghormati dan menyenangkan Tuhan. Ya, ada berapa banyak kita ketemu dengan orang-orang yang mengaku dirinya anak Tuhan, tapi mereka hidupnya tidak menghormati Tuhan dan bahkan tidak membuat hati Tuhan senang. Nah, kami dalam doa pribadi, ya selain di Zoom, dalam doa kami pribadi, ya saya dengan istri juga dengan anak saya Kesya, salah satu yang menjadi pokok doa kami nih, Tuhan buat hidup saya ini, buat hidup keluarga saya ini bisa membuat Engkau tersenyum, membuat Engkau senang melihat hidup kami, membuat Engkau tidak berduka atas hidup kami. Itu perlu Bapak sekali. Bapak Ibu sekalian, perlu kita doakan untuk orang-orang yang kita doakan agar mereka dapat menghormati dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang keempat, Rasul Paulus berdoa begini, agar orang-orang jemaat di Kolose itu hidupnya menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupannya. Ya, jadi kita perlu ini, saudara. Sebab ada anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah, tapi buahnya tidak baik, saudara. Sehingga buahnya tidak bisa menjadi berkat. Itu perlu kita doakan. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka doa kita pasti dijawab, pasti dikabulkan. Bukan mudah-mudahan dijawab, mudah-mudahan dikabulkan. Tidak, ya. Kemarin beberapa minggu ini tiap hari Jumat kita mendengar khotbah dari Ibu Pendeta Eliseba Sutopo, ya. Beliau satu kali waktu ada di Eropa kelihatan mobil Porsche dan dia bilang, wah, aku mau nih mobil Porsche ya. Tapi sampai hari ini kerinduannya untuk punya mobil Porsche belum dijawab, belum dikabulkan oleh Tuhan ya. Tetapi kalau kita berdoa dengan polanya Rasul Paulus ini, saya percaya doa itu akan dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan ya. Jadi kita perlu berdoa supaya orang-orang yang kita doakan itu hidupnya menghasilkan buah-buah yang baik, yang bisa menjadi berkat ya. Dan yang kelima yang Paulus doakan yaitu agar jemaat di Kolose itu dapat mengenal Tuhan Allah itu lebih baik lagi ya. Dan ini adalah doa saya Bapak Ibu sekalian. Saya ini bersama dengan Ibu Yongki dan juga Ibu Yung Yung ya. Setelah doa Zoom ini selesai ya, kami itu ada doa lagi loh. Jam 6.30 sampai jam 7. Kami doa 30 menit ya. Kami panggil nih nama-nama di sini ada daftar nama-nama ya. Kami sudah masukkan nama-nama para pendoa syafaat ini yang sudah sering hadir.
Ada yang dari Colorado ini, ada Ibu Pipi, juga ada Pak Daniel, juga yang dari Jakarta yang sudah bergabung dengan kita, ada Aiknon, ada Ibu Wayung, ada Fuji, ada Ibu Yosyutung, semua kita masukkan di sini ya. Kami doa, apa yang kami doakan ya? Semua daftar nama ini ya, ada beberapa ratus nama ini. Tiap hari kami panggil nama-nama ini. Yang salah satunya kami doakan yaitu agar supaya Bapak Ibu ini, selain kami doa untuk berkat, kesehatan, perlindungan, kami berdoa yaitu agar supaya Bapak Ibu para pendoa syafaat ini ya makin hari makin mengenal Tuhan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi ya. Alkitab bilang begini, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Maka itu kami terus berdoa supaya Bapak Ibu makin mengenal Tuhan. Sebab kalau Bapak Ibu semua makin mengenal Tuhan, maka makin sayang, makin cinta akan Tuhan. Dunia bilang tak kenal maka tak sayang. Maka itu kami berdoa supaya Bapak Ibu makin mengenal Tuhan sehingga makin jatuh cinta kepada Tuhan. Dan kemudian yang keenam, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan diberi kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Ya, hari-hari ini di tengah-tengah situasi COVID-19 perlu sekali kita untuk berdoa supaya orang-orang yang kita doakan itu mendapatkan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu, ya, menanggung hinaan, menanggung penderitaan, menanggung aniaya, menanggung persoalan-persoalan kehidupan ini. Sebab kalau kita tidak diberi kekuatan, orang-orang yang kita doakan tidak diberi kekuatan, mereka akan murtad. Ya, mereka bilang begini, aduh kok berat sekali nih persoalan hidup, udah nggak Tuhan-Tuhanan. Maka itu kita perlu supaya orang-orang itu mendapatkan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Kenapa? Karena ini kita kan baru merayakan Hari Kartini. Salah satu semboyannya Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Ya. Jadi artinya apa? Tanggung. Kalau kita kuat, orang-orang yang kita doakan kuat menanggung segala sesuatu, maka kita percaya habis gelap pasti terbit terang. Tidak ada kekekalan di atas muka bumi ini, termasuk krisis. Tidak ada krisis yang kekal. Tidak ada penyakit yang kekal. Tidak ada persoalan yang kekal. Yang kekal cuman Tuhan Allah kita. Amin. Semuanya pasti berakhir. Dan yang ketujuh, Rasul Paulus ngajarin supaya kita berdoa untuk orang-orang yang kita didoakan supaya mereka sabar. Yuk bersama saya ucapkan sabar. 2, 3, sabar. Bahasa Inggrisnya itu long suffering. Jadi sabar itu apa? Suffering yang dibuat long, panjang. Jadi sabarnya itu benar-benar sabar, saudara. Ya, sabar artinya apa? Tidak mau menyerah, never give up. Itu yang disebut dengan sabar. Dan yang kedelapan, yaitu kita perlu berdoa agar orang-orang yang kita doakan hidupnya penuh dengan sukacita. Ya, itu ada 8 hal yang Paulus mau apa yang kita doakan di dalam doa syafaat itu. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan kebenaran firman Tuhan ini. Kemampuan kami terbatas. Tetapi Allah Roh Kudus itu tidak terbatas. Ajari terus kami, sehingga kami di dalam berdoa syafaat, kami mengerti sekarang apa-apa yang perlu kami doakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.